Sebut saja Mas Dodi. Mas Dodi ini laki-laki, punya istri, tapi selingkuh sama mertua. Iya, Mbak. Gimana itu? Kok bisa? Ya, sebenarnya sih berawal dari perhatian dari mertua aja sih, gitu. Dia Emang kadang dia seperhatian apa? pernah ketika saya lagi di rumah gitu, memang lagi emang kurang enak badan gitu. Nggak tahu istri lagi nggak peka atau gimana, tapi mertua yang lebih peka gitu. Jadi? Jadi, Dot, kenapa gitu? Lagi kayak murung, lagi kurang enak badan. Saya bilang iya, lagi badan lagi kayak meriang begini nih. Ya udah nanti ibu beliin jahe ya, kata dia. Dia sempet-sempetnya keluar beli jahe gitu. Terus? Dia kasih minum ke saya, terus dia bilang, pegel-pegel nggak badan gini, dipijitin. Dari awal-awal kayak gitu, dari perhatiannya sampai itu saya nggak langsung ada perhatian gitu terhadap mertua. Begitu juga mungkin sebaliknya mertua. Ada momen sampai hari berikutnya juga mertua ada perhatian lagi sama saya. Kayak Gimana gitu. tuh? Kayak misalkan saya mau berangkat kerja, kayak ada waktu itu ada saya punya berkas ketinggalan gitu. Mertua saya yang nemuin, yang lihat gitu. Serumah berarti sama Iya, mertuanya. kebetulan serumah. Kami kan baru nikah gitu. Jadi baru serumah sama orang tua. Jadi dia yang Emang istrinya ngingetin. kemana? Istri saya kan kerja juga. Istri saya kerja juga. Udah berangkat duluan? Iya, dia kerja duluan. Kita Terus? kan beda kerjanya gitu. Terus? Jadi mertua yang ngingetin saya. Jadi ada beberapa perhatian yang saya bilang, kok kayak perhatiannya kok jadi bikin fokus saya tuh ngalihinnya ke mertua saya kayak gitu. Itu kan cuman kayak gitu doang. Dodi disiapin berkas. Lo aja deh ya, biar enak ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Lo disiapin berkas. Habis itu apa tadi dipijitin? Dipijitin. Hal yang wajar karena kan mungkin mertua lo juga pengen lo kerja lagi, nggak sakit, cari duit lagi gitu Iya. kan. Masa hal kayak gitu aja bikin lo selingkuh sama mertua? Apa yang bikin? Ada satu momen Kak. Pada situ emang badan saya memang sering ringkih gitu. Gak enak badan, sakit gitu. Ya mertua saya ngasih perhatian lagi. Dia bilang, lu Dodi kamu kenapa gitu kan. Dia bilang, ya ini badan saya emang sering begini, meriang segala macam. Saya bilang, ya udah biasa dia beliin jahe segala macam. Terus ini di luar dari kebiasaan dia seperti yang saya sakit kemarin. Dia ya udah Dodi sini biar ibu kerokin aja gitu. Awalnya saya ragu karena biar gimana pun mertua saya kan. Dia bilang tapi Mas, saya bilang, kata mamanya nyeletuk bilang nggak apa-apa kan mama kamu juga, kamu kan anak mama juga, nggak apa-apa buka baju aja. Itu kita masih di sofa ruang tamu. Ya udah buka baju tuh, saya udah buka baju, dikerokin lah sama mama saya. Kata mama saya bilang lagi, Dodi kayaknya nih mama ngerokinnya kurang nyaman, nggak enak gini posisinya, bisa nggak kamu tiduran? Tengkurap. Iya, tungkurap begitu, tungkurap. Ya jadi tungkurap, saya udah tungkurap tuh. Agak ragu juga awalnya, agak ragu dan saya agak berpikir aneh di situ tuh. Saya tungkurap, saya dikerokin, udah kerokan udah sampai mau ke pinggul. Dodi nih celana kamu bisa nggak diturunin? Saya bilang, maksudnya gimana mak? Nggak diturunin biar bisa kerok yang bawahnya. Ini kan kalau dikerokin harus sampai bawah kata dia. Mama kalau biasa ngerokin papa kamu bisa sampai bawah kata dia. Oh ya udah, saya kerokin. Lama-lama dibilang udah dikerokin semua, biar pama mijit ya sekalian. Tapi kalau di sini nggak enak. Kalau mijitnya di sini takutnya tiba-tiba ada tamu salah paham segala macam. Mendingan di kamar aja. Atau mau di kamar Dodi atau di kamar mama, bebas. Itu posisi istri lagi di mana tuh? Istri masih kerja. Saya kan nggak kerja tuh, saya lagi sakit. Saya bilang, oh ya udah mah nggak apa-apa, bebas mau di kamar mana aja. Ya udah kalau gitu di kamar mama aja. Ya udah, kita langsung ke kamar tuh. Ya langsung dipijit tuh saya sama mertua saya. Kebetulan pada saat itu mertua saya masih pakai baju
tidur piyama dan itu transparan sekali. Dan jujur ketika saya mau masuk ke kamar itu udah mulai ada horny terangsang gitu. Dan dia sering sama teman-temannya itu kalau setiap hari Sabtu Minggu itu sering adain senam, kadang dia suka ada yoga. Jadi badannya memang lebih bagus sih, masih bagus. Dan pas di kamar itu dipijitin kok lama-lama mijitin kok ke air-air agak mau deketin ke alat vital gitu. Saya bilang, "Ini Mak, maaf Mak." Saya bilang ini alasan saya bilang geli Mak di sini Mak. Nggak apa-apa Dodi, kata dia. Ini kan kamu sakit sini juga kan? Nggak apa-apa mau pijitin sini. Di situ ya akhirnya saya berpikir nih mama saya maksudnya mau gimana nih saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang udah lama-lama Lu lama-lama nggak ngomong apa-apa? siapanya? Kamu. Ya itu saya bilang, kan saya bilang, "Mak, ini saya geli." Alasannya saya bilang gitu geli. Nggak apa-apa, ini kan kamu di sini juga pegel-pegel kan, biar mama pegel. Saya pijitin kata dia kan, sampai bawah nih pijitin, terus dikasih tambahin minyak lagi, kasih pelumas. Kok ini kayak ada yang aneh gitu. Tapi saya di situ agak merangsang juga. Terus? Akhirnya saya pegang tuh tangannya. Terus saya langsung tiba-tiba langsung bangun nih. Saya bangun, saya natap mertua saya, "Gimana Mak kalau gantian Dodi yang mijitin Mama?" Terus? Terus kata mertua saya dibilang, "Kan yang sakit kamu Dodi, nggak apa-apa, sekalian aja. Dodi udah agak mendingan kok, Mama aja biar Dodi pijitin." Terus? Kata mertua saya, "Nggak apa-apa Dodi, nggak apa-apa." Akhirnya saya pijitin tuh, udah buka baju Mama, piyamanya buka, Terus? dibuka sama dia. Dia malu-malu tuh bukanya tuh. Emang bapak mertua lu di mana? Kan udah meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin mertua saya itu kesepian kali, merasa kurang dibelai sama laki-laki. Makanya itu saat itu udah saya suruh tidur. Posisinya awal tuh lengkap tuh, saya pijitin. Itu posisi udah buka baju tuh. Dia tinggal beraknya sama CD-nya aja gitu. Dia nggak keberatan tuh? Awalnya dia malu-malu pas mau bukanya, tapi ya nggak keberatan. Udah saya pijitin. Nah saya bilang, nah di situ saya udah mulai nafsu tuh. Saya udah birahi saya udah mulai naik di situ. Dan kelihatan mama saya juga udah kelihatan ada birahi juga kan. Kalau cewek tuh kayak gimana gitu, kayak merinding-merinding gitu. Akhirnya saya bilang, "Mak, ini saya pijitin susah punggung. Gimana kalau dibuka tali beraknya?" "Nggak apa-apa." "Oh kalau ngalangin nggak apa-apa, Dodi buka aja." Di situ tuh saya makin semangat gitu, senang banget. Saya bilang, waduh, nih mertua saya ternyata oke juga nih, maksudnya dia nggak ngelarang saya untuk ini. Akhirnya saya buka tuh, saya pijitin, lama-lama saya sampai ke bawah juga, sampai ke bawah, sampai dalamnya saya turunin juga. Dia nggak komen tuh, malah dia kayak nikmatin gitu. Ya saya lanjutin. Di situ saya lanjutin, ya lama kelamaan saya mijit tuh udah mulai dari punggung, saya mulai dari tangan udah masuk ke dalam, udah begini, udah megang ke, mohon maaf, bajunya. Terus Sebentar, disclaimer dulu ya, ini 18 plus. Dan tidak untuk ditiru. Lanjut. Jadi udah mulai penyeranya, udah mulai saya floating dia gitu, udah cari biar dia merangsang gitu. Biar dia merangsang, udah tuh di situ ya kita udah mungkin udah sama rasa gitu. Udah kita di situ kita make di situ. Dan situ setelah kita melakukan seperti itu, mertua saya bilang, "Dodi, ternyata ibu nggak seperti yang ibu bayangkan, ternyata kamu kuat juga ya." Ya saya bilang, ya saya tahu Mak, Mama udah hampir 10 tahun mungkin nggak melakukan ini. Ya sambil terjadi seperti itu. Dan itu udah dilakukan kita kurang lebih hampir 20 menitan. Itu dengan bermacam gaya, mungkin dengan eksplornya mama saya juga di situ. Ya saya juga nggak menduga saya bakalan bisa lebih eksplor dengan gaya-gaya yang lain di luar daripada istri saya gitu. Nggak tahu kenapa
eh, ya kita saling menikmati aja di momen itu, di ranjang itu. Pas abis selesai